Apakah ini sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman kolonial? Iya, kalau kami melihat dari perjalanan sejarah komunitas kami, memang pasang surut pengakuan terhadap masyarakat adat kami juga terjadi sejak zaman Belanda gitu ya. Jadi di zaman Belanda sebetulnya pernah juga ada hal-hal yang positif, dalam arti Belanda mengakui fakta bahwa adanya hukum adat yang disepakati oleh masyarakat, sehingga catatan-catatan sipil itu tidak ada persoalan gitu. Tetapi juga berubah pada periode zaman Jepang, kita juga mengalami kendala karena pada saat zaman Jepang ternyata juga politik kekuasaan saat itu seolah-olah membedakan kami. Ketika kami sudah diakui Belanda, seolah-olah kami pro pada Belanda gitu. Dan di zaman Jepang itulah kami melihat dalam beberapa arsip, itulah awal bagaimana pembedaan pencatatan hak-hak sipil antara Muslim dan non-Muslim, dan itu cikal bakal dari pencatatan KUA atau catatan sipil. Nah, berikutnya dalam masa kemerdekaan pernah mengalami hal-hal yang positif ketika pencatatan cukup dicatatkan di wilayah Kawadanan gitu. Nah, mulai lagi ada politik identitas yang menguat itu semenjak tahun 60-an. 64 kami juga mengalami masa goncangan yang luar biasa bagi komunitas karena justru ada kriminalisasi terhadap para pengantin yang melakukan perkawinan adat, dan disitulah terjadi goncangan di masyarakat. Dan itu jauh sebelum peristiwa 65, sesepuh adat kami mengambil kebijakan bahwa kami harus berteduh sementara di bawah cemara putih gitu, dalam bahasa simbol gitu. Dan itu artinya kami harus menganut agama formal dulu. Nah, itulah kami juga sempat menjalani masa-masa itu sebagai bagian dari survive gitu mungkin ya. Karena kalau saat itu kami tidak melakukan keputusan seperti itu, maka kami tidak bisa juga membayangkan bagaimana dampak pada proses kriminalisasi dan pembantaian di tahun 65 gitu. Jadi saat ini kami merasa bersyukur pada saat itu sesepuh adat kami memiliki kebijakan itu. Dan sebetulnya dalam proses antara tahun 64 sampai tahun 80-an adalah bagian dari kami sebetulnya berteduh, dalam arti pada saat situasi yang memang tidak memungkinkan kami untuk bertahan gitu. Dan tidak memungkinkan kami untuk melawan gitu. Oke, jadi Mbak Dewi katakan tadi memang ini